Perkenalkan, nama saya Clever Wijaya dari kelas 18 akuntansi 3 dengan NIM 30118111079. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya mengenai jurnal internasional yang merupakan salah satu dari tugas kepemimpinan. Pada jurnal kali ini saya akan memilih jurnal Interaction Effect of Strategic Leadership Behaviors and Organizational Culture on East Business Strategic Alignment and Enterprise System Assimilations, atau yang bisa ditranslasikan ke bahasa Indonesia yaitu efek interaksi perilaku kepemimpinan strategis dan budaya organisasi pada penyelarasan strategi East Business dan asimilasi sistem perusahaan. Pada analisis saya kali ini, saya akan membahas tentang 5 topik, yaitu yang pertama itu adalah masalah penelitian, yang kedua tentang tinjauan literaturnya, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah hasil dan simpulan penelitian, dan yang kelima dan terakhir itu adalah bahasan mengenai keterbatasan penelitian. Baiklah, kita yang pertama ke masalah penelitian. Untuk penelitian ini, masalahnya itu adalah bagaimana efek dari interaksi perilaku kepemimpinan strategis dan budaya organisasi pada penyelarasan strategi East Business dan asimilasi sistem perusahaan. Nah, untuk masalah ini saya ambil berdasarkan judul dari penelitian itu sendiri, yaitu judulnya itu adalah efek dari interaksi perilaku kepemimpinan strategis dan budaya organisasi pada penyelarasan strategi East Business dan asimilasi sistem perusahaan. Selanjutnya adalah tinjauan literatur. Pada penelitian ini ada banyak literatur yang digunakan, tapi saya akan mengambil 5 literatur yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu kita langsung ke yang pertama, yaitu adalah teori strategi kepemimpinan. Nah, pada teori strategi kepemimpinan ada beberapa teori yang digunakan, yaitu literatur manajemen strategis yang menunjukkan bahwa strategi organisasi dan keefektifannya dilihat sebagai refleksi dari dasar kognitif dan nilai dari kunci pembuat keputusan di organisasi. Itu berasal dari Gupta and Govindharan 1984, Hambrick and Manson 1984, Hill et al. 2015, dan Vera et Grossman 2004. Selanjutnya adalah literatur mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi itu berasal dari teori sikap berorganisasi. Budaya organisasi dijelaskan sebagai koleksi dari asumsi bersama, nilai dan kepercayaan terefleksi di praktik dan tujuan organisasi. Untuk literatur kali ini adalah literatur dari Skene 2004, White and Varadarajan, and Dachin 2003. Yang ketiga adalah penyelarasan strategi East Business. Inti dari penyelarasan strategi adalah dengan menerapkan information system atau IS dengan cara yang tepat untuk membuatnya harmonis dengan bisnis strategi dan menggunakan sumber daya sistem informasi secara efektif untuk mendukung strategi bisnis. Teori ini berasal dari Bright, Lewis and Bryan 2006, Henderson and Venkatraman 1993, dan Luffman dan Breer 1999, dan Yaila dan Hu pada tahun 2012. Keempat ada asimilasi sistem perusahaan. Nah, berdasarkan tampilan proses, siklus hidup enterprise system melanjutkan peningkatan proses yang termasuk adopsi, implementasi, asimilasi, dan ekstensi. Literatur kali ini berasal dari Xiao, Feng et al. 2016. Dan yang terakhir adalah kesenjangan teoritis dalam literatur yang ada. Teori kontingensi kepemimpinan menunjukkan bahwa keefektifan dari kepemimpinan pada hasil organisasi adalah kontingen pada situasi organisasi, dan sebuah kepemimpinan efektif di suatu situasi mungkin tidak sangat efektif di situasi yang lain. Pada literatur kali ini adalah literatur yang berasal dari Fiedler 1967, Yuk 2012, Xiao Feng Wang 2016. Yang ketiga adalah metode penelitian. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana peneliti menyebarkan kuesioner-kuesioner dengan skala 1-7.
Pada penelitian ini terdapat kesenjangan penelitian. Nah, untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut digunakanlah sebuah model teori untuk memeriksa efek dari interaksi perilaku kepemimpinan strategis atau pengaruh ideal dan motivasi inspirasional dan budaya organisasi atau budaya yang berorientasi fleksibilitas versus budaya berorientasi kontrol pada penyelarasan strategi bisnis dan asimilasi sistem perusahaan. Untuk penelitian kali ini ada 5 hipotesis yang digunakan. Nah, untuk hipotesis yang pertama atau H1 adalah perilaku kepemimpinan berpengaruh ideal dikaitkan secara positif dengan penyelarasan strategi bisnis. Untuk hipotesis yang kedua atau H2 adalah kepemimpinan motivasi inspirasional berpengaruh positif dengan penyelarasan strategi bisnis. Untuk hipotesis yang ketiga itu adalah budaya orientasi fleksibilitas secara positif memoderasi hubungan antara kepemimpinan strategis dan penyelarasan strategi bisnis. Nah, untuk hipotesis yang ketiga dan hipotesis yang keempat itu ada dibagi menjadi hipotesis H31 dan H32 beserta H41 dan H42. Untuk H31 adalah budaya orientasi fleksibilitas secara positif memoderasi hubungan antara pengaruh ideal dan penyelarasan strategi bisnis. Untuk H32 adalah budaya orientasi fleksibilitas secara positif memoderasi hubungan antara motivasi inspirasional dan penyelarasan strategi bisnis. Untuk hipotesis yang keempat atau H4 adalah budaya orientasi kontrol secara negatif memoderasi hubungan antara kepemimpinan strategis dan penyelarasan strategis bisnis. Untuk H41 adalah budaya orientasi kontrol secara negatif memoderasi hubungan antara pengaruh ideal dan penyelarasan strategi bisnis. Untuk H42 adalah orientasi kontrol secara negatif memoderasi hubungan antara motivasi inspirasional dan penyelarasan strategi bisnis. Dan untuk hipotesis yang terakhir yaitu H5 adalah penyelarasan strategi bisnis berhubungan positif dengan asimilasi enterprise system. Yang keempat adalah hasil penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan model teoritis untuk memeriksa pengaruh perilaku kepemimpinan strategis eksekutif pada strategi bisnis, perataan dan asimilasi sistem perusahaan. Budaya organisasi dianggap sebagai faktor kontingensi signifikan yang memoderasi hubungan antara perilaku kepemimpinan strategis dan keselarasan strategis dalam model penelitian. Survei dilakukan di Tiongkok dan terdapat 132 data valid yang dikumpulkan dari organisasi yang telah menggunakan sistem perusahaan setidaknya selama 1 tahun. Pemodelan persamaan struktural teknik ini digunakan untuk menganalisis model penelitian. Analisis empiris hasil menunjukkan bahwa pengaruh ideal dan motivasi inspirasional perilaku kepemimpinan adalah pendorong signifikan strategis dari bisnis perataan yang pada gilirannya memiliki pengaruh positif pada sistem perusahaan asimilasi. Selain itu, budaya berorientasi fleksibilitas secara positif memoderasi hubungan antara perilaku kepemimpinan strategis dan keselarasan strategis bisnis. Sementara budaya berorientasi kontrol berhubungan negatif memoderasi hubungan mereka. Nah, yang terakhir ada keterbatasan penelitian. Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat digunakan sebagai arah di penelitian di masa yang akan datang. Yang pertama itu, keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan data penampang untuk menguji model teoritis yang dapat menyebabkan masalah bias pada teori umum. Yang kedua, konsentrasi utama penelitian ini pada pengaruh ideal dan motivasi inspirasional yang diakui sebagai karakteristik kepemimpinan strategis yang menonjol. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan di Tiongkok dan semua data yang dikumpulkan dari organisasi Cina yang dapat membatasi generalisasi hasil. Nah, pada keterbatasan penelitian ini, dibuatlah sebuah arah untuk penelitian di masa depan yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan pada penelitian yang kali ini. Nah,
Yang pertama itu adalah arahannya. Penelitian di masa depan dapat melakukan pendekatan longitudinal untuk memeriksa apakah perilaku kepemimpinan strategis terhadap penyelarasan strategis bisnis dan asimilasi sistem perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah studi di masa depan dapat memeriksa apakah dimensi kepemimpinan strategis lainnya juga memainkan peran penting dalam mencapai keselarasan model antara bisnis dan strategi bisnis, dan apa pengaruhnya yang dimoderatori oleh budaya organisasi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah studi di masa depan juga dapat memperluas ukuran sampel dan mengumpulkan lebih banyak data dari organisasi yang berasal dari berbagai industri dan ukurannya untuk memeriksa apakah pengaruh kepemimpinan strategis pada penyelarasan strategis bisnis dan asimilasi kontingen pada industri dan ukuran industri. Baiklah, sekian hasil analisis saya mengenai jurnal International Interaction Effect of Strategic Leadership Behaviors and Organizational Culture on its Business Strategic Alignment and Enterprise System Assimilation, atau efek interaksi perilaku kepemimpinan strategis dan budaya organisasi pada penyelarasan strategi bisnis dan asimilasi sistem perusahaan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kekurangan dalam hasil analisis penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.